Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Bok Suwiri. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan menipu Tuhan. Saudara, apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata menipu? Ya, kurang lebih itu adalah konotasinya negatif. Tindakan berbohong, curang atau merugikan orang lain dan seterusnya. Secara umum, gambaran kita tentang seorang penipu adalah orang yang terlibat dalam aksi kejahatan atau kriminalitas. Penipu adalah orang yang berkata bohong atau tidak jujur, menipu orang lain, memutarbalikkan fakta atau perkataannya menyimpang dari kebenaran. Yang jelas, tindakan penipuan itu sangat merugikan orang lain dan juga bertentangan dengan hukum, dan penipu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mazmur 5 ayat ke-7, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Alkitab menyatakan bahwa tindakan menipu itu tidak hanya sebatas berkenaan dengan ucapan atau perkataan seseorang, namun memiliki makna yang lebih luas. Pertanyaannya, pernahkah kita menipu Tuhan? Saya percaya dengan spontan kita akan berkata bahwa itu pertanyaan yang tidak masuk akal, Pak. Mana mungkin kita menipu Tuhan? Emang boleh manusia menipu Tuhan? Lalu bagaimana juga caranya manusia bisa menipu Tuhan? Mari kita bahas. Saudara, terkesan pertanyaan ini agak provokatif dan mengada-ngada. Dikatakan provokatif karena pertanyaan ini bisa membangkitkan adrenalin dan emosi saudara. Dan dikatakan mengada-ngada karena mana mungkin ada orang yang pernah hidup dan masih hidup sampai saat ini tega menipu Tuhan. Sejujurnya, saya mau tegaskan hari ini, tema khotbah hari ini, nada bertanya itu bukan hasil dari rasio saya. Tetapi tema itu diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Maleakhi 3 ayat 8a. Bolehkah manusia menipu Allah? Lengkapnya ini, Maleakhi 3:8, ayo kita baca. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, pertanyaan tersebut bukan berasal dari manusia, tetapi ada di hati Allah dan keluar dari mulut Allah secara langsung dan dituliskan oleh Nabi Maleakhi, tentu dalam pimpinan Roh Kudus. Satu-satunya bangsa yang berani menipu Allah adalah bangsa Israel. Bangsa yang dipilih oleh Allah menjadi umat kesayangannya. Allah sangat mengasihi bangsa Israel, sebagaimana ditulis oleh Nabi Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Maleakhi 1 ayat ke-2a. Tapi kasih dan kebaikan Allah kepada Israel dibalas dengan kejahatan. Seperti peribahasa mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Bangsa Israel membohongi Allah. Sekarang kita lihat latar belakang kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi merupakan kitab terakhir dari 39 kitab di dalam Perjanjian Lama. Kitab Maleakhi dimasukkan dalam kelompok kitab nabi-nabi kecil. Sebagai kitab terakhir atau penutup, harusnya berita yang disampaikan merupakan berita yang menyenangkan dan membahagiakan, alias happy ending. Namun, faktanya berita yang ditulis oleh Nabi Maleakhi ini sangat menyedihkan. Bangsa Israel tidak menghormati Allah sebagai Bapa, melakukan perkawinan campur yang dilarang oleh Allah, dan perceraian menjadi hal yang biasa. Padahal Allah sangat benci kepada perceraian. Itu sebabnya Allah menyatakan penghukumannya atas bangsa Israel. Ayo kita baca Maleakhi 3:6-12. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Boleh katakan amin? Nah, dari kitab Maleakhi, khususnya pasal 3 ayat ke-6 sampai ke-12, ada beberapa pertanyaan penting yang patut kita renungkan dan menemukan jawabannya bagi kita. Yang pertama, apa alasan teologis mengoreksi bangsa Israel?
Saudara, alasan teologis mengoreksi bangsa Israel adalah, pertama, fakta membuktikan Tuhan tidak berubah. Maliaki 3 ayat 6a. Penulis surat Ibrani dalam nada yang sama menuliskan begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Ibrani 3 ayat 18. Nah, dalam totalitas keberadaan dan kepribadian Tuhan Allah, sesungguhnya Dia tidak pernah berubah. Yang kedua, fakta bahwa Allah memiliki tujuan final bagi Israel, yaitu bangsa Israel tidak akan lenyap atau punah. Maliaki 3 ayat 6b. Sekali Tuhan Allah memilih dan menetapkan Israel sebagai umatnya, maka selama-lamanya bangsa Israel tetap menjadi umatnya. Sekali Tuhan Allah menyelamatkan kita di dalam dan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tetap menjadi umatnya. Boleh bilang amin? Nah, itu yang pertama yang kita bahas tentang alasan teologis bagaimana Tuhan mengoreksi bangsa Israel. Nah, yang kedua, kita lihat mengapa Tuhan Allah mengoreksi bangsa Israel. Tuhan Allah melakukan koreksi total terhadap bangsa Israel karena yang pertama, adanya penyimpangan terstruktur. Nabi Malaki menulis, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Malaki 3 ke 7a. Lalu yang kedua, adanya penipuan berjemaah. Nabi Malaki menuliskan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Malaki 3 ayat 8 dan 9. Nah, itu yang kedua. Dan sekarang kita lihat yang ketiga. Bagaimana supaya koreksi tersebut berhasil? Tuhan Allah memiliki tujuan terhadap koreksi yang dilakukannya terhadap bangsa Israel. Dari tulisan Nabi Maleaki, kita menemukan beberapa hal. Yang pertama, dari pihak bangsa Israel dulu. Menurut Maleaki, bangsa Israel harus melakukan tindakan yaitu bertobat dalam kerendahan hati. Malaki 3:7b. Yang kedua, taat melakukan perintah Tuhan. Malaki 3:10a. Dan yang ketiga, implikasinya pasti ada kebahagiaan. Malaki 3:12. Nah, yang kedua, dari pihak Tuhan. Menurut Nabi Maleaki, dari pihak Tuhan, maka ada tindakan Tuhan bagi bangsa Israel. Yaitu yang pertama, Tuhan pasti berdamai kembali dengan umatnya. Malaki 3:7b. Lalu Tuhan pasti membuka kembali pintu berkat bagi umatnya. Malaki 3:10b. Dan yang ketiga, Tuhan pasti memelihara hidup umatnya dengan semua yang ada padanya. Malaki 3 ayat ke-11. Saudara, Allah sudah menyatakan betapa besar kasih-Nya kepada bangsa Israel dan juga kepada kita, umat yang telah ditebus dengan darah anaknya yang mahal. Saudara, seharusnya kita tidak membalas air susu dengan air tuba. Jangan kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan dengan kejahatan. Tetapi sebaliknya, dengan rendah hati kita bertobat dan taat melakukan perintah-Nya dalam totalitas hidup kita. Boleh katakan amin? Saudara, jangan menjadi orang yang munafik. Mari jujur dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Nah, selain daripada hal ini semua, Alkitab juga mencatat bahwa jika seseorang tidak mengembalikan persepuluhan yang merupakan milik Tuhan, ia disebut juga sebagai orang yang telah menipu Tuhan. Baca Malaki 3 ayat 8 tadi. Ingat, ibadah yang tidak disertai dengan ketaatan melakukan firman Tuhan adalah penipuan terhadap diri sendiri dan jelas menipu Tuhan. Bertobatlah. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami belajar untuk tidak menipu Tuhan. Jangan sekali-sekali kami menipu Tuhan. Bapa, kami bertobat di dalam nama Yesus. Kami mau melakukan perintah-perintah-Mu. Kalau kami hidup dalam kebenaran-Mu, taat melakukan firman-Mu, maka kami hidup dalam kejujuran, kesetiaan, dan kebenaran firman-Mu. Maka kami akan terus berkenan kepada Tuhan dan hidup kami dipimpin, dituntun, dan diberkati Tuhan. Bapa, kami tidak mau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang bertentangan dengan firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kuatkan setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini. Tuhan, berkatilah pekerjaan usaha mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kehidupan mereka, agar hidup mereka sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Taat melakukan perintah-Mu, setia melakukan janji-janji Tuhan. Dan kami percaya mereka lah diberkati lewat firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.